Halo guys, selamat datang di channel Last Monley, channel yang akan membahas segala hal menarik di kehidupan ini. Salah satunya adalah film Netflix. Kali ini gue bakal membahas 8 film series Netflix genre action. Yang pertama, The Umbrella Academy. Film ini dirilis pada tahun 2019, terdiri dari 2 season. Season pertama dan season keduanya terdiri dari 10 episode dan masih akan berlanjut. Awal mula cerita ini adalah ketika sebuah peristiwa unik terjadi. 43 wanita tiba-tiba saja melahirkan anak tanpa ada tanda-tandanya kehamilan. Lalu salah satu penjelajah eksentrik bernama Reginald Hargreaves mengadopsi 7 dari ke-43 anak tersebut. Mengetahui anak-anak tersebut memiliki kekuatan super, ia kemudian mendirikan sebuah akademi bernama The Umbrella Academy. Masing-masing dari mereka memiliki julukan number 1 hingga number 7. Suatu ketika, mereka mendapat kabar bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Maka mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan. Salah satu anak, dengan julukan number 5, ia tiba-tiba saja kembali setelah hilang dalam ruang dan waktu. Namun ternyata, ia kembali dengan tidak sengaja. Ia memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar 7 hari yang akan datang. Namun, saudara-saudara mereka tidak menggubris apa yang dikatakan oleh number 5. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh number 5, ia mencoba untuk mencegah terjadinya bencana tersebut sambil mempersatukan saudara-saudaranya kembali. Salah satu permasalahan lainnya yaitu adalah ketika Luther atau sang number 1 mencurigai ternyata ada sesuatu yang mencurigakan di balik kematian ayahnya. Yang akan membuat kalian terkagum-kagum dengan film ini yaitu ketika kalian akan mendapatkan sebuah paradoks-paradoks dan plot twist yang bikin kalian kagum dengan film ini. Oke, spoiler dikit. Film ini berkaitan dengan kematian salah satu presiden Amerika yaitu John F. Kennedy. Film series kedua ini berjudul Tribe of Europe. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kejadian di masa depan, yaitu tepatnya pada tahun 2074. Sebuah bencana global pada tahun 2029 mengakibatkan penderitaan kepada manusia, sehingga masyarakat di benua Eropa terpecah menjadi 3 suku. 3 suku tersebut saling bersaing dan juga mendominasi. Di tengah suku-suku yang haus akan kekuasaan, terdapat 3 bersaudara di salah satu suku, yaitu suku Origins. Mereka bernama Keanu, Liv, dan Elja. Suatu ketika mereka sedang pergi ke hutan bersama ayahnya. Namun tiba-tiba saja pesawat yang super canggih jatuh di hadapan mereka. Kemudian mereka menemukan ada seorang yang terluka di sana. Ia merupakan pilot dari pesawat yang canggih tersebut. Tiba-tiba saja pilot tersebut memberikan sebuah kubus misterius. Dia berpesan untuk menyampaikan kubus misterius ini ke suatu tempat. Kemudian suku-suku yang melihat adanya pesawat yang jatuh, mereka segera untuk mendatangi tempat tersebut. Salah satu suku pembantai dipimpin oleh Parvara. Ia kemudian mencari kubus tersebut. Namun, ternyata kubus tersebut telah dibawa oleh anak bungsu dari ketiga bersaudara ini. Akibatnya, Parvara tidak menemukan adanya kubus di suku tersebut, hingga ia membantai suku tersebut dan menculik beberapa anggota suku tersebut. Salah satu yang diculik yaitu adalah Keanu, anak tertua dari ketiga bersaudara ini. Akhirnya, Keanu diasingkan dan dia dijadikan budak dan pesuruh oleh suku yang barunya. Agar ia bebas, ia harus bertarung untuk mendapatkan kebebasan. Itu adalah sebuah tradisi dari suku tersebut. Namun, ia bertarung dengan orang yang tidak disangka-sangka. Kemudian, anak bungsu yang membawa kubus misterius berniat untuk menyampaikan pesan si pilot kepada suatu tempat. Banyak rintangan yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Film ini menceritakan tentang mereka bertiga yang berjuang untuk mempersatukan keluarganya kembali. Dan akan ada banyak hal yang sangat mengejutkan yang akan terjadi di film ini, terutama kubus misterius. Film selanjutnya yaitu Curse. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan ditayangkan di Netflix pada tahun 2020. Pemeran utamanya yaitu adalah Catherine Langford, yang sudah sukses menyelesaikan film 13 Reasons Why-nya dengan sangat baik.
Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Nimue yang memiliki kekuatan sihir yang sangat misterius. Ia juga ditakdirkan sebagai Lady of Light. Setelah kematian ibunya, Nimue bersama Arthur, pacarnya, ia menjalankan sebuah misi bersama. Arthur adalah seorang tentara bayaran yang rendah hati. Sebuah misi yang kali ini ia jalankan, yaitu adalah menemukan sebuah penyihir dan juga sebuah pedang kuno yang berkekuatan magis. Namun, mereka harus menemukan pedang tersebut terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan dalam misinya, mereka akan melawan Raja Uther dan Red Paladins. Nimue kelak akan menjadi simbol keberanian bagi wanita muda atas pemberontakannya melawan Raja Uther dan Red Paladins. Meskipun film ini lebih ke genre fantasi, tapi akan ada banyak adegan-adegan action yang gak kalah serunya. Film selanjutnya yaitu adalah 3%. Film ini berasal dari Brazil dan dirilis pada tahun 2016. Film ini berlatar tentang masa depan di mana krisis sumber daya menjadi permasalahan utamanya, sehingga terbentuklah dua wilayah, yaitu adalah wilayah miskin dan juga wilayah yang elit, atau disebut juga dengan offshore. Untuk hidup di offshore, setiap orang harus menjalani sebuah tes ketika mereka berumur 20 tahun. Setiap orang yang berumur 20 tahun boleh mengikuti tes satu kali dalam seumur hidupnya. Tes yang dilakukan merupakan tes IQ, kecerdasan emosi, kepribadian, kekuatan, dan juga moral. Hanya 3% dari mereka yang mengikuti tes akan lolos dan bisa tinggal di offshore, sedangkan mereka yang gagal harus tinggal di wilayah miskin. Salah satu tokoh utama dari film ini yaitu adalah Michelle. Michelle merupakan seorang anak yatim piatu yang hidup dengan kakaknya. Ketika kakaknya berumur 20 tahun, kakaknya pergi meninggalkan Michelle untuk menjalani tes tersebut. Kemudian, terdengar bahwa kakak dari Michelle ini dibunuh oleh kaum elit. Maka dari itu, ketika Michelle 20 tahun, ia berniat untuk mengikuti tes sambil menyelidiki apa yang terjadi dengan kakaknya. Untuk mencari kebenaran tersebut, Michelle harus mengikuti seluruh rangkaian tes dan lulus. Namun, ia harus bersaing dengan pesaing lainnya yang tidak mau kalah dan menghalalkan segala cara. Film ini sangat menarik karena akan melibatkan banyak emosi. Pokoknya, film ini tuh bakal bikin kalian nagih sama plot twist dan adegan actionnya. Film selanjutnya yaitu adalah Outer Banks. Outer Banks bercerita tentang perburuan harta karun yang sangat misterius dan dibumbui oleh kisah cinta. Bercerita tentang seorang anak muda bernama John Booker Rutledge yang tinggal di sebuah pesisir yang sangat indah bernama Outer Banks. Suatu ketika, tiba-tiba saja angin topan menghantam Outer Banks. Kemudian, karena ada angin topan, warga-warga dilarang untuk melakukan kegiatan di luar. Namun, Rutledge dan kawannya ini malah melakukan kegiatan terlarang. Mereka melakukan surfing di ombak yang sangat tinggi ketika adanya angin topan tersebut. Kegiatan mereka tersebut ternyata membuat mereka menemukan sesuatu. Mereka melihat sebuah kapal yang melintas di atas ombak yang sangat tinggi. Padahal saat itu dilarang ada yang melakukan kegiatan di luar. Mereka pun penasaran dan menghampiri kapal tersebut. Keesokan harinya, mereka mendapatkan berita bahwa polisi melarang warganya untuk melakukan kegiatan di sekitar pantai dengan alasan mereka akan melakukan patroli di wilayah air tersebut. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, Rutledge dan kawan-kawannya menghampiri kapal yang kemarin ia temukan karena ia sudah mengetahui titik dari kapal tersebut. Kemudian setelah ia menghampiri kapal tersebut, ternyata kapal tersebut sudah karam dan ia menemukan sebuah kunci di dalamnya. Kunci tersebut adalah kunci sebuah motel. Karena makin penasaran, ia dan kawan-kawannya pergi ke motel tersebut untuk memeriksa apa yang ada di dalam motel tersebut. Ketika ia memeriksa, ia menemukan sebuah berangkas berisi uang dan juga pistol. Setelah itu, dengan uang yang mereka dapatkan, mereka pun bersenang-senang. Namun semuanya berubah ketika malapetaka satu persatu datang menghampiri mereka. Kini mereka harus menghadapi teror-teror dari orang-orang yang sebenarnya sudah mencari harta tersebut. Terlebih lagi, mereka menemukan sebuah peta harta karun yang ternyata harta karun tersebut berada di Outer Banks, yang selama ini sebenarnya harta karun tersebut itu dianggap mitos. Film selanjutnya yaitu adalah Black Summer. Black Summer ini memiliki 2 season, dan season barunya itu baru tayang di tahun 2021. Film ini bercerita tentang kehidupan para survivor yang bertahan untuk menghindari invasi zombie. Dibuka dengan berlarinya sepasang suami istri yang berniat untuk pergi ke sebuah kamp pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Mereka pergi
menaiki sebuah truk yang disediakan pula oleh pemerintah. Namun, ketika anak mereka baru saja naik, ternyata suami mereka terluka, sehingga mereka terhambat, sedangkan anaknya sudah pergi ke kamp pengungsian. Lalu, ketika sang istri mengobati suaminya, sang suami diserang oleh zombie dan tiba-tiba saja sang suami itu berubah menjadi zombie. Ternyata, setiap orang yang mati di film ini akan berubah menjadi zombie. Akhirnya, sang istri pergi sendiri untuk mencari anaknya di kamp pengungsian. Yang menarik dari film ini adalah ketika setiap orang mempunyai POV atau point of view masing-masing yang saling berkaitan. Biasanya kalau film-film zombie di film lain itu kan dia bahkan berubah menjadi zombie kalau misalkan dia digigit sama zombinya kan. Nah, kalau di sini tuh siapapun yang meninggal dan apapun caranya, ia bisa berubah tiba-tiba menjadi zombie. Meskipun dia terluka seperti tertabrak mobil, tertabrak motor, atau sariawan, mereka akan tetap berubah menjadi zombie. Nah, itu adalah hal yang menjadi misteri di film ini. Hal menarik lainnya dari film ini yaitu banyak mengambil unsur one cut, sehingga film ini akan semakin menegangkan. Film selanjutnya yaitu adalah Lupin. Lupin ini dirilis pada tahun 2021. Bagian pertama dirilis pada bulan Januari, dan bagian keduanya dirilis pada tanggal 11 Juni 2021 juga, karena banyaknya antusias penonton. Film series ini menceritakan tentang sebuah keluarga imigran gelap dari Senegal, terdiri dari ayah dan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tersebut bernama Assane Diop. Mereka pergi ke Prancis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian, ayahnya bekerja sebagai supir di salah satu keluarga yang sangat kaya, yaitu adalah keluarga Pellegrini. Ayahnya merupakan sosok yang sangat baik dan menjadi panutan dari Assane Diop. Namun tiba-tiba saja, ia dituduh mencuri berlian oleh keluarga Pellegrini. Ia merasa malu dan ia melakukan bunuh diri di penjara tersebut, dan meninggalkan Assane Diop sebagai yatim piatu. 25 tahun kemudian, Assane Diop terinspirasi dari buku yang diberikan oleh ayahnya ketika ia berulang tahun sebelum ayahnya masuk penjara. Buku yang diberikan oleh ayahnya berjudul Arsène de Lupin. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pencuri ulung. Bermodalkan cerita dari buku Arsène de Lupin, ia berniat untuk membalaskan dendam dan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Pellegrini terhadap tuduhan kepada ayahnya. Ia menggunakan teknik penyamaran dan trik-trik sulap yang ada di buku tersebut. Film ini sangat menarik dan akan membuat kita terkagum-kagum dengan trik-trik sulapnya. Kalau kalian suka dengan film No Yoshimi, kalian juga pasti suka dengan film ini. Itulah 8 series film Netflix terbaik rekomendasi channel ini. Kalau kalian suka videonya, klik like. Kalau kalian nggak suka, klik dislike. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, stay tuned, and stay healthy. Dah.